Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala akhir tisana bil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasuluhul ladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masobi dilalat wa ashabi ansumil hidayat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada pemirsa semuanya di seluruh penjuru Nusantara yang selalu dimuliakan oleh Allah. Di hari ini kita bisa bertatap muka di medsos agar supaya kita semua bisa mengerti nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Pertama yaitu nikmat hayat utai nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat sehat. Disitulah kita bisa berpikir bahwa sesuatu apapun nikmat itu tidak bisa mengalahkan nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup. Yaitu nikmat dua yang dirahasiakan oleh Allah itu sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama itu nikmat hidup, yang kedua itu nikmat sehat. Itu sering sekali dilupakan oleh Allah. Di hari ini saya akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang datang dan bertanya kepada saya, yaitu soal Sunan Kalijogo atau peristiwa sejarah bertapanya Sunan Kalijogo, yaitu tapa di pinggir kali. Tapa di pinggir kali itu sendiri adalah tajasudil makna yang dikiaskan benda supaya kita bisa memahami cerita-cerita itu sendiri. Tidak memahami dengan mentah-mentah, tapi kita bisa menganalisa kias atau manfaat dari tujuan cerita itu sendiri atau sejarah itu sendiri. Karena Sunan Kalijogo itu bertapa di pinggir kali, itu cara bahasa Arabnya itu adalah tajasudil makna, yaitu makna yang dikiaskan benda. Kenapa Sunan Kalijogo itu diperintah oleh Sunan Bonang untuk bertapa di pinggir kali? Itu pertanyaan yang sering tanyakan kepada saya. Tentu kita harus bertapa, bukan Sunan Kalijogo aja. Itu contoh, uswatun hasanah. Suri toladan yang baik supaya kita semua juga bisa mencontoh Sunan Kalijogo untuk bertapa di pinggir kali. Kali apakah di situ? Yaitu Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali itu sendiri adalah kali atau sungai penglihatan, sungai mata, sungai mulut, sungai hidung. Agar supaya apa ditapani? Direksa. Supaya lautan batin itu tidak teraliri sesuatu yang kotor dari sungai mata, sungai telinga, sungai mulut, sungai hidung. Agar hati kita itu bersih dari sifat benci, sifat sombong, hasut, dan sifat-sifat lainnya yang sangat dimurkai oleh Allah. Karena apabila hati kita itu bersih, doa kita dimustajab oleh Allah. Doa kita selalu diterima oleh Allah.
Mental block yang ada di dalam batin kita itu sendiri adalah menghalangi doa-doa kita yang dipanjatkan oleh Allah. Itu kerugian yang sangat luar biasa. Maka kita juga harus mengikuti Sunan Kalijogo untuk menjaga sungai-sungai kita agar hati kita itu bersih dari sifat mazmumah atau sifat hayawan, sifat yang dibawa oleh iblis dan setan. Bagaimanakah cara kita menjaga sungai-sungai kita itu sendiri? Apabila kita berkumpul kepada golongan orang-orang yang lacut atau sering ghaibah, membicarakan keburukan orang, menghindarlah apabila kita tidak bisa memberi nasihat kepada mereka. Apabila kita melihat sesuatu yang buruk, hindarkanlah apabila kita belum bisa kuat untuk menjaga mata kita agar supaya tetap bersih hati kita. Di Sunan Kalijogo itu sendiri adalah tapa di pinggir kali itu bukan kali di Tuban sana atau kali yang mengalir air, tapi kali atau sungai itu sendiri adalah sungai kita sendiri, yaitu sungai penglihatan, sungai pendengaran, sungai mulut, sungai hidung, agar tidak mengalir kotoran-kotorannya ke dalam batin atau hati kita. Karena proses kebahagiaan manusia adalah terletak pada hati kita itu sendiri. Sudah baikkah hati kita? Sudah baikkah pikiran kita? Sudah baikkah penglihatan kita? Sudah baikkah kita menjaga panca indera kita agar kita hidup di dunia ini adalah hidup yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita jangan semena-mena. Dan juga kita harus menjaga diri kita. Itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri mencapai keridhaan ilahi. Karena jikalau hati kita bersih, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh langit. Tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah. Karena sudah tidak ada penghalang sedikit pun. Kita perlu belajar. Belajar dan belajar. Jangan kita mencari amalan-amalan yang mustajab. Semua amalan itu mustajab. Hanya diri kita sendiri. Poinnya hati kita sendiri. Dan juga ada pertanyaan kepada saya yang datang kepada saya. Yaitu bagaimana Gus? Sholat saya selama ini itu belum bisa merasakan kehusuan. Bagaimana caranya agar supaya saya menjalankan sholat itu dengan khusyuk? Sebenarnya semua itu ada ilmunya. Nggak asal ngawur kita menjadi pencerah. Karena banyak di luar sana para kiai, para ulama, para habaib yang masih senang menghujat sesama. Menghujat agama lain, menghujat sesama Islam. Itu bagi saya bukan ulama. Karena beliau Kanjeng Nabi perintah kepada kita, ittaqu zalatal alimi fa inna zalatahu tukabkibu finnar. Takutlah kalian kepada rusaknya ulama-ulama, karena dalam rusaknya ulama itu sendiri kita ikut akan disungkurkannya di dalam api neraka. Jadi hati-hati mencari guru. Jangan asal kiai, jangan asal guru. Karena kita sendiri itu akan rugi yang luar biasa. Pemahaman yang keliru juga bisa mengakibatkan kita itu sengsara hidup di dunia dan akhirat. Kembali kita kepada uraian agar kita bisa menjalani sholat dengan khusyuk. Kita buka bersama-sama hadis dari beliau Nabi. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Aswa'an nasi syariqatal ladzi yasriku min sholatihi la yutimma ruku'aha la yutimma sujudaha la yutimma khusyu'aha. Sejelek-jeleknya pencuri atau garong itu adalah orang yang mencuri fi sholatihi, di dalam sholatnya. Sebab apa dikatakan sejelek-jeleknya pencuri? Karena la yutimma ruku'aha, tidak bisa menyempurnakan rukuknya. La yutimma sujudah, tidak bisa menyempurnakan sujudnya. La yutimma khusyu'aha, dan tidak bisa menyempurnakan khusyuknya. Kalau kita tanyakan kepada ulama awam, kiai-kiai yang masih awam, kalau rukuk yang sempurna itu apabila di punggung kita diletakkan sesuatu, itu tidak jatuh, itu dikasahkan sempurna. Bukan seperti itu. Rukuk adalah penundukan rasa kita, pikiran kita, pendengaran kita, hidung kita kepada Allah ya Rabbi. Khusyuk tidak bisa dilihat itu dari mata kita, atau kesempurnaan rukuknya dilihat dari mata kita, diraba oleh tangan kita. Tapi kita sendiri yang merasakan rukuk atau tunduknya kita kepada Allah. Yang kedua, la yutimma sujudaha, tidak bisa menyempurnakan sujudnya. Bagaimana sujud yang sempurna? Yaitu menyujudkan perasaan kita, pendengaran kita. Perasaan, pendengaran, penglihatan, penciuman. Disujudkan kepada Allah. Dirasakan. Bukan karena sujud yang khusyuk itu telapak sudah beres, kaki mancalnya sudah beres. Kalau seperti itu anak kecil pun bisa menyempurnakan sujud dan rukuk. Yang terakhir adalah yang banyak kesulitan dialami oleh orang Islam itu sendiri, yaitu la yutimma khusyu'aha, tidak bisa menyempurnakan khusyuknya. Bagaimana caranya? Beliau Kanjeng Nabi itu menyampaikan kepada umat, itu ada rahasia agar sholat kita bisa khusyuk. Carilah di dalam rahasia adzan. Rahasia khusyuk itu di dalam adzan itu sudah ada. Cuma kalau manusia itu tidak tahu. Bagaimana cara menerapkan supaya sholat kita itu bisa khusyuk? Coba kita kaji bersama. Jikalau ada muadzin beradzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jikalau ada yang muadzin itu membunyikan asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya juga sama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengumandangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya juga sama jawabnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kenapa jawabnya tidak hayya 'alas shalah? Mari hidupkan sholat. Kok jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah di situ letaknya. Kita bisa bergerak wudu, bergerak sholat, bergerak takbiratul ihram, ruku dan sujud sampai khusyuk, itu hanya daya kekuatan Allah. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bisa diringkas menjadi haulillahi wa quwatillah. Prakteknya gimana, Gus? Saya itu sulit. Karena di dalam sholat saya itu sering sekali pikiran saya melayang mengingat butuhan, mengingat ekonomi, mengingat masalah. Begini caranya. Kita berwudu sebelum takbiratul ihram pertama. Kita siap, khusyukkan pikiran kita. Begitu niat kita sholat, usolli fardhu zuhri, itu seumpama. Itu langsung bunyikan dalam pikiran dan hati kita itu, bunyikan dengan kalimat haulillahi wa quwatillah. Bacaan apapun yang dibaca oleh lisan, hati dan pikiran kita membaca haulillahi wa quwatillah. Itu daya kekuatan Allah.
bisa membaca Fatihah, bisa hidup, bisa gerak, bisa mendengar, bisa melihat, semua daya kekuatan Allah. Maka bunyikanlah sampai salam. Haulillahi wa quwatillah. Maka insya Allah sholat kita menjadi sholat yang sempurna ruku'nya, sujudnya, dan khusyuknya. Dan beliau, Imam Ghazali juga meringankan 3 titik khusyuk di dalam sholat. Apabila belum keseluruhan khusyuk, itu memperingankan kepada kita semua. Beliau Kanjeng Nabi menyampaikan kepada umatnya, apabila belum bisa khusyuk dalam sholat, 3 aja itu usahakan bisa khusyuk. Yang pertama itu dalam bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, usahakan khusyuk. Yang kedua yaitu dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan di dalam bacaan itu sendiri khusyuk. Dan yang ketiga itu dalam bacaan syahadat pada at-tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila belum bisa khusyuk keseluruhan dalam sholat, maka kita belajar 3 titik khusyuk itu sendiri agar supaya sholat kita bukan digolongkan yusalluna wala yusalluna, kelihatannya menjalankan sholat tapi tidak ada nilainya sholat. Dan apabila kita ingin dijauhkan dari golongan-golongan orang yang pencuri atau orang sejelek-jeleknya pencuri yang mencuri dalam sholat. Begitulah kiranya, apabila belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Bagikan apabila ini manfaat. Dan saya doakan kalian semua selalu diberi kesehatan, panjang umur panjang yang bermanfaat, dilimpahkan rezeki yang banyak agar supaya bisa mengukir cita-cita, bisa ibadah dengan tenang dan tentram, karena ekonomi adalah juga suatu pendukung agar supaya kita bisa merasakan ketentraman. Dari saya pribadi, kalau ada kesalahan yang disengaja dan tidak sengaja, itu dari pribadi saya mohon maaf. Jikalau itu benar, semata-mata itu adalah dari Allah. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.